Rakernas PSBI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong sinkronisasi program dengan agenda nasional. Diplomat Kementerian Luar Negeri meninggal dunia dengan kondisi wajah terlakbat. Luis Diaz siap bergabung Barcelona tanpa syarat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia PSBI tahun 2025. Tentunya kegiatan ini dilaksanakan di The Ballroom, Pondok Indah Golf Course, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi peran PSBI dalam menjaga budaya leluhur dan mempererat persatuan bangsa. Ia mendorong agar Rakernas menghasilkan program-program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Wapres menambahkan pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan sejumlah program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian rakyat. Pada kesempatan ini tak lupa Wapres juga menekankan pentingnya perlibatan generasi muda dalam organisasi seperti PSBI agar tetap relevan dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Turut hadir dalam acara ini Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana serta para tokoh nasional dan daerah dari keluarga besar Simbolon di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyampaikan upaya serius untuk memastikan data bantuan sosial lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi nasional Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menggelar Rakornas di Jakarta untuk memperkuat akurasi data bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut validasi data dilakukan secara langsung di lapangan melalui kerjasama dengan BPS dan DPSN. Sebanyak 12 juta penerima manfaat divalidasi melalui survei lapangan. Hasilnya 1,9 juta orang dinyatakan tak lagi layak menerima bansos karena dinilai sudah mampu secara ekonomi atau tak lagi memenuhi kriteria. Mensos juga meminta Pemda lebih aktif menyampaikan data masyarakat di daerah untuk diusulkan ke BPS. Dengan begitu, pemutakhiran data bisa terjaga dan penerima bantuan lebih tepat sasaran. Kemensos menegaskan meski alokasi bansos tidak berubah, penyaluran akan menggunakan data terkini yang telah diverifikasi di lapangan. Kita ingin pemutakhiran berkala ini akan membuat data kita makin akurat. Dan yang melakukan validasi akhir itu adalah BPS, bukan lagi Kementerian Sosial atau kementerian yang lain. Jadi validasi akhirnya adalah BPS. BPS lah yang akan memberikan data balikan terhadap hasil pemutakhiran itu. Dari Jakarta, Syana Seru, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu nasional dan daerah dipisah berpotensi melanggar konstitusi. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat dengan Banggar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Budi mengaku saat ini masih mengkaji putusan MK tersebut. Budi menegaskan saat ini pemerintah masih memetakan implikasi dari putusan MK. Ia sebut akan butuh waktu lama untuk bisa mengimplementasikan putusan ini. Sebelumnya putusan MK pemisahan pemilu ini menuai kritik dari sejumlah partai politik. Bahkan sebagian partai politik sebut putusan MK ini berpotensi melanggar konstitusi. Ya, tentu putusan MK ini ada implikasinya. Itu sedang pembahasan kita. Yaitu dalam tata kelola nantinya. Perubahan regulasi, termasuk juga sistem penganggaran dan sebagainya, risiko-risiko dan sebagainya. Setelah nanti kita petakan juga pasti dengan pemerintah, kita pasti memotong. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Pimpinan DPR merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk negara Indonesia. Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, mengatakan bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Seluruh dunia kini dihadapkan dengan ketidakpastian global dengan adanya beberapa perang negara di sejumlah negara. Salah satunya yakni kebijakan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia. Merespons hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Dirinya juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali. Tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Dari Jakarta, Dechandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengungkapkan hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat telah memenuhi persyaratan. Adis menyebut nantinya hasil calon duta besar tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR kini telah menerima hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat dari Komisi 1. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan dalam uji kelayakan calon duta besar tersebut telah memenuhi persyaratan. Nantinya hasil fit and proper test akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Perlu diketahui sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang diusulkan pemerintah telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 1 DPR. Para calon duta besar ini menjalani fit and proper test selama 2 hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kalau duta besar itu tidak tatipnya tidak perlu dibacakan di paripurna, ya. Jadi langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah. Tapi sepengetahuan saya, sepantauan kami pimpinan di Komisi 1 itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden. Dari Jakarta, Dechandra, Berita Nasional TV. Diplomat Kemenlu meninggal dunia dengan kondisi wajah terlakban. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Ironisnya, korban ditemukan dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangayunan pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban rencananya akan ditempatkan ke negara Finlandia akhir bulan ini. Terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Luar negeri.
Dililit seperti mumi. Dililit seperti mumi di mukanya, di kepala ya, kepala seluruhnya, bukan hanya muka, seluruh kepala dililit seperti mumi. Jadi full gitu Bang? Full. Lilitannya rapi? Lilitannya rapi berkali-kali karena tebal kalau saya lihat dari gambarnya. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dua jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan di perairan Selat Tanjung Anjir, Sembulungan, Banyuwangi. Kedua jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Dua jenazah diduga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan tim SAR gabungan di perairan Selat Tanjung Anjir, Sembulungan, Banyuwangi, Selasa 8 Juli 2025. Jenazah pertama diduga berjenis kelamin laki-laki. Saat ditemukan menggunakan kaos lengan pendek hitam dan celana pendek hitam. Sementara jenazah kedua ditemukan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan dievakuasi pukul 6.28 waktu Indonesia Barat menggunakan perahu karet Basarnas dan Satpol Airan. Jenazah kedua juga diduga berjenis kelamin laki-laki menggunakan baju dan celana pendek. Kedua jenazah dievakuasi ke Pelabuhan Perairan Muncar, lalu dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Kepala SAR Mission Koordinator Operasi SAR KMP Tunu Pratama, Eko Suyanto mengatakan pencairan akan difokuskan ke wilayah perairan selatan Selat Bali dengan memperluas penyisiran laut hingga 20 mil. Panglima Kormada II melaporkan ada 7 referensi tanda fisik yang identik dengan kapal hasil deteksi bawah laut. Saat ini menurut BMKG pencarian masih terkendala cuaca buruk, gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 3,5 meter. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kedapatan menurunkan sejumlah penumpang di bahu jalan tol dalam kota. Sebuah bus Damri disangsi tilang manual oleh petugas patroli Polda Metro Jaya. Petugas juga memberikan himbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu jalan tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selamat pagi Komandan, disampaikan dari Bapak Cakra 9. Bus Damri yang melaju dari arah Cawang menuju Selipi tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol pagi tadi. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tempatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lain yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Untuk memberikan efek jera karena telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada sopir bus BWE tersebut. Petugas juga memberikan himbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sambil kami memberikan edukasi kepada penumpang maupun supir, kita laksanakan tilang di depan penumpang yang baru saja diturunkan oleh sopir tersebut. Memang ada banyak ragam alasan, baik itu permintaan penumpang atau mungkin karena supir sendiri yang memang lalai menurunkan penumpang tidak berhubungan. Petugas mengancam tak akan segan-segan memberikan sanksi tilang kepada para supir bus nakal yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dari Bapak Cakra 9 di off-ramp pajak. Banjir kembali melanda wilayah Ciledug, Kota Tangerang Selasa pagi, merendam ratusan rumah dan melumpuhkan akses utama Jalan Hashim Asyari. Banjir disebabkan oleh meluapnya Kali Angke setelah hujan deras mengguyur sejak dini hari. Dua kawasan pemukiman terdampak banjir di kawasan Ciledug, Tangerang adalah perumahan Duren Village dan Ciledug Indah. Kedua kawasan tersebut tersebar di 6 RW, yakni RW 01, RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, serta RW 08. Berdasarkan data sementara, ada 1.250 kepala keluarga terdampak banjir dengan total lebih dari 2.000 jiwa. Ketinggian air merendam wilayah pemukiman bervariasi antara 40 hingga 80 cm.
Kondisi ini membuat banyak rumah tidak bisa dihuni untuk sementara waktu. Warga yang rumahnya terendam banjir dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara. Proses evakuasi dilakukan tim gabungan dari BPBD, Damkar, TNI, dan Polri menggunakan perahu karet. Banjir juga mengganggu akses transportasi utama. Jalan Hashim Asyari menjadi jalur vital penghubung antara Tangerang dan Jakarta lumpuh total. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintas akibat genangan air cukup tinggi. Imbasnya aktivitas masyarakat terganggu, diantaranya berangkat bekerja. Bahkan ada beberapa yang terpaksa membatalkan aktivitas. Hingga Selasa siang genangan air belum menunjukkan tanda-tanda surut. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Tentunya saya Lida Jinita beserta Korea bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.